Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang time value of money dan economic value of time. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu bagaimana sih karakteristik keuangan syariah. Jadi karakteristik keuangan syariah yaitu pertama, adanya pelarangan riba. Jadi dalam keuangan syariah tidak adanya riba. Yang kedua, tidak mengenal time value of money. Jadi dalam keuangan syariah itu tidak ada prinsip time value of money. Uang sebagai alat tukar bukan komoditi. Kemudian adanya bagi hasil kegiatan usaha untuk dapat imbalan atau jasa, tidak menggunakan bunga. Kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal, tidak membedakan moneter dan sektoril. Kemudian, kita pada hari ini akan membahas tentang konsep uang, konsep riba dan bunga, konsep time value of money, dan konsep economic value of time. Konsep uang di dalam konvensional dan Islam itu berbeda. Di mana perbedaannya, kalau di konvensional, uang itu sebagai komoditas, kemudian dapat diperjualbelikan. Sedangkan kalau di dalam Islam itu, uang itu bukan komoditas dan tidak dapat diperjualbelikan. Jadi menurut Aristoteles, uang adalah sebagai alat tukar dan tidak untuk diperanakkan. Kemudian segala sesuatu yang dapat dipakai untuk membayar jasa atau barang adalah uang menurut Nopirin. Selanjutnya, uang menurut fungsinya. Jadi menurut fungsinya uang sendiri juga berbeda antara konvensional dan syariah. Kalau konvensional dia sebagai alat tukar, alat penyimpan nilai, satuan hitung atau satuan nilai, ukuran pembayaran yang tertunda. Sedangkan kalau misalnya di syariah sebagai ukuran harga, media transaksi, bukan sebagai media penyimpan nilai. Jadi perbedaan konsep Islam dan konsep konvensional adalah kalau dalam konsep Islam uang tidak identik dengan modal, sedangkan kalau konsep konvensional uang identik dengan modal. Menurut konsep Islam, uang adalah public goods, sedangkan konvensional uang adalah private goods. Dalam konsep Islam juga, uang adalah flow konsep, sedangkan kalau konsep konvensional, uang adalah stock konsep. Selanjutnya, konsep uang dalam Islam, uang adalah sebagai ukuran harga. Jadi menurut Imam Ghazali bahwasanya Allah menciptakan dirham dan dinar sebagai hakim penengah di antara seluruh harta agar harta diukur dengan keduanya. Begitu juga menurut Ibnu Qayyim mengungkapkan bahwasanya dinar dan dirham adalah nilai harga barang dari komoditas. Jadi kalau misalnya zaman dulu itu memakainya uang dinar dan dirham, sedangkan sekarang kita sudah makainya uang kertas gitu. Jadi kalau dinar dan dirham itu adalah intrinsik dan ekstrinsiknya itu sama. Jadi nilai yang ada di dalam kandungan uang tersebut dan nilai yang tertera itu sama, sedangkan kalau sekarang itu berbeda. Kemudian yang kedua adalah media transaksi. Media transaksi yaitu sebagai media untuk mengubah barang dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi Imam Nawawi berkata makruh bagi rakyat biasa mencetak uang dirham dan dinar sekalipun dari bahan yang murni, sebab wewenang untuk membuat uang ada pada pemerintah. Jadi sebenarnya uang itu untuk media transaksi, alat tukar menukar. Jadi kalaupun yang mengeluarkan itu hanya pemerintah, itu bukan swasta. Kemudian yang ketiga adalah bukan sebagai media penyimpan nilai. Jadi Al-Ghazali, kemudian disebabkan jual beli maka muncullah kebutuhan terhadap dua mata uang. Seorang yang menginginkan makanan kemudian menukarkannya dengan kain, dari mana ia dapat mengetahui ukuran baju dari nilai makanan tersebut. Sedangkan pergaulan menginginkan terjadinya jual beli antara barang yang berbeda. Jadi karena adanya kebutuhan yang berbeda tadi itu, maka muncullah uang tadi itu. Jadi uang untuk alat transaksi, bukan untuk menyimpan nilai, karena uang itu adalah sebuah ukuran untuk berapa sih nilai sebuah barang tadi itu. Misalnya mau membeli makanan, berapa harga makanan tersebut, itu menggunakan uang alat ukurnya. Selanjutnya, uang bukan komoditas. Jadi maksudnya bagaimana uang itu tidak memiliki kegunaan intrinsik. Jadi uang itu bukan
Komoditas itu hal ini berbeda dengan komoditas. Jadi, kalau uang tidak bisa dimakan, dipakai, atau digunakan secara langsung, uang hanya biasa ditukar dengan komoditas. Lalu komoditas itu akan dimakan, dipakai, atau digunakan. Uang hanya memiliki value in exchange, sementara komoditas memiliki value in exchange dan value in use. Maksudnya bagaimana? Kalau misalnya uang itu hanya memiliki nilai pada saat tukar menukar, sementara kalau komoditas tadi itu dia bisa memiliki tukar menukar, juga dia bisa digunakan gitu. Kemudian yang kedua adalah uang tidak memerlukan kualitas untuk menentukan nilainya. Maksudnya bagaimana? Jadi maksudnya kalau uang kertas yang sudah lusuh tahun 2007 dengan uang kertas yang masih baru, misalnya terbitan tahun 2009, memiliki daya beli yang sama, misalnya sama-sama uang 50.000 gitu. Pasti daya belinya sama. Berbeda dengan komoditas, misalnya mobil keluaran berbeda, pasti dia akan berbeda juga harganya. Misalnya mobil yang keluaran 2007 dengan mobil keluaran 2008, pasti berbeda. Kemudian yang ketiga, uang tidak memerlukan spesifikasi ketika berlakunya transaksi. Sementara komoditas mempunyai sifat spesifik ketika berlakunya transaksi. Misalnya kalau kita beli baju, bajunya kainnya apa, ukurannya berapa, dan yang lain-lain. Sedangkan kalau kita transaksi menggunakan uang, dia tidak perlu spesifikasinya gitu. Selanjutnya, konsep riba dan bunga atau interest. Jadi riba itu dalam bahasa yaitu al-ziyadah, yaitu bertambah, berarti bertambah dan tumbuh. An-numu yang berarti berkembang, nama yanumu. Kemudian al-ulu yang berarti membesar, al-irtifa yang berarti meningkat. Sedangkan bunga adalah imbalan yang dibayarkan oleh peminjam atas dana yang diterima dan biasanya dinyatakan dalam persen. Jadi perbedaannya apa? Kalau bunga itu ditetapkan di awal, sedangkan kalau yang lainnya berbeda. Kemudian secara terminologis, riba adalah kelebihan keuntungan dari harta dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis dengan tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan tersebut. Kemudian bunga tersebut adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjam uang atau al-qard yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut. Berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka dan pada umumnya berdasarkan persentase. Jadi itu menurut Fatwa MUI nomor 1/2004. Jadi riba sering diterjemahkan dalam bahasa Inggris seperti usury yang berarti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syara, baik dengan jumlah tambahan yang sedikit ataupun dengan jumlah tambahan yang banyak, sehingga dapat ditarik benang merah bahwa riba adalah tambahan yang disyaratkan dan harus dibayarkan oleh salah satu pihak ketika menerima pinjaman sejumlah uang, dengan alasan adanya perbedaan nilai oleh adanya perbedaan waktu. Jadi biasanya kalau riba itu dalam pinjam meminjam yang sudah disyaratkan tambahan di awal. Tuh. Jadi seperti surah Al-Baqarah, Allah akan memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Kemudian dimensi penentuan bunga. Jadi penentuan bunga itu pertama yaitu penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. Yang kedua, besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang atau modal yang dipinjamkan. Misalnya dia pinjamnya uang 100 juta. Jadi 20% dari 100 juta atau 5% dari 100 juta itu secara berturut-turut itu dia itu tetap, atau maksudnya dia sudah pasti harus dibayarkan 5% atau 10%. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Jadi bunganya itu tetap dibayar berapa ketetapannya di awal, misalnya kalau 2%, 2%, 5%, 5%. Namun dia tidak melihat apakah modal yang dipinjam tadi, uang yang dipinjam tadi itu
dia itu untung ataupun rugi. Kemudian jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat pada saat keadaan ekonomi sedang booming. Jadi pembayarannya tuh tetap aja dari awal sampai akhir. Walaupun dia itu lagi naik keuntungannya, tapi yang dibayarkan tetap berapa persennya dari modal. Kemudian eksistensi bunga diragukan oleh beberapa kalangan. Selanjutnya kita beralih ke time value of money. Jadi time value of money itu adalah a dollar today is worth more than a dollar in the future because a dollar today can be invested to get a return. Jadi $1 hari ini itu lebih berharga daripada $1 di masa depan. Karena $1 hari ini itu bisa diinvestasikan untuk mendapatkan return, untuk mendapatkan keuntungan. Jadi konsep time value of money secara sederhana menjelaskan bahwa jika nilai guna uang pinjaman bagi yang dipinjamkan kepada peminjam adalah sama dengan nilai uang pada masa yang akan datang, maka pemberi pinjaman akan menambahkan bunga sehingga nilai uang di masa yang akan datang adalah sama dengan nilai uang pada saat ini. Gitu. Selanjutnya, dimensi penentuan bunga. Selanjutnya, latar belakang adanya time value of money. Jadi latar belakang kenapa sih dari munculnya time value of money itu adanya rumus pertumbuhan sel dalam biologi. Jadi kalau rumus pertumbuhannya itu PB sama dengan PO tambah 1 plus G pangkat T. Jadi PB sendiri adalah pertumbuhan sel, sedangkan PO adalah sel pada awalnya, dan G ada growth, yaitu pertumbuhan, dan T adalah waktu. Jadi diadopsi ke ilmu ekonomi, yaitu future value, sama dengan yaitu time value of money itu dipakai dengan FV sama dengan PV tambah 1 tambah I per N. Jadi FV itu adalah future value, sedangkan PV itu adalah present value, sedangkan I adalah tingkat suku bunga, dan N adalah waktunya. Jadi kalau minjam uang sekarang itu berapa, PV-nya itu berapa, kemudian tambah 1, tambah interestnya itu berapa, bunganya berapa, misalnya bunganya 2%. Dalam berapa waktu gitu. Jadi dalam future waktunya itu, dalam future value-nya tadi itu berapa dapatnya. Jadi latar belakangnya itu pertama mereka beranggap akan adanya inflasi. Jadi kalau misalnya dalam 10 tahun, uang sekarang dalam 10 tahun itu akan berbeda gunaannya. Maka mereka menimbulkan time value of money. Selanjutnya adanya konsep biologi dalam ekonomi, yaitu adanya anggapan uang disamakan dengan barang yang hidup atau sel hidup. Sel yang hidup untuk satuan waktu tertentu dapat menjadi lebih besar dan berkembang. Kemudian adanya opportunity cost. Jadi adanya anggapan hilangnya pemilik modal akan biaya kesempatan atau opportunity cost pada saat ia meminjamkan uang kepada pihak lain, sehingga pemilik modal membebankan nilai persentase tertentu sebagai kompensasinya. Kemudian yang keempat adalah preference present consumption to future consumption. Jadi preferensi konsumsi sekarang untuk konsumsi yang akan datang gitu. Jadi adanya penundaan konsumsi. Makanya time value of money itu adanya gara-gara adanya inflasi, opportunity cost, adanya konsep biologi dalam ekonomi, kemudian adanya penundaan konsumsi. Makanya adanya time value of money. Konsep time value of money berintikan proses pembungaan uang secara majemuk, sehingga proses pemajemukan ini memisahkan antara uang atau sistem moneter dengan sektor realnya. Sektor moneter dapat selalu dipastikan keuntungannya, sementara itu sektor real dihadapkan pada kondisi yang serba tidak pasti. Contohnya misalnya kalau sektor moneter itu kalau 5% dari modal berapa, sudah pasti keuntungannya dapatnya berapa. Sedangkan kalau misalnya modalnya tadi itu untuk usaha, pasti ke usaha tersebut tidak selalu untung. Dia itu sesuai dengan kondisi yang belum pasti, apakah dia musim penghujan ataukah yang lainnya. Kemudian adalah presence of inflation.
Jadi nilai waktu uang didasarkan pada tingkat inflasi yang tadi. Jadi nilai waktu uang itu kalau misalnya tahun depan itu kira-kira inflasinya berapa, mereka akan menetapkan bunganya itu sesuai dengan kira-kira dari inflasi. Kemudian argumen adanya inflasi tidak dapat diterima karena tidak lengkap kondisinya. Dalam setiap perekonomian selalu ada keadaan inflasi dan deflasi. Bila keadaan inflasi dijadikan alasan untuk time value of money, seharusnya keadaan deflasi menjadi alasan adanya negatif time value of money. Kemudian, sedangkan time preference theory ditolak dalam ekonomi syariah karena bertentangan dengan prinsip al-ghunmu bila ghurmi, mendapatkan hasil tanpa memperhatikan suatu risiko, dan al-gharaz bila daman, jadi memperoleh hasil tanpa mengeluarkan suatu biaya. Gitu. Jadi ini adalah konsep yang ditolak oleh syariah terhadap konsep dari si time value of money. Jadi mereka beranggapan bahwasanya dengan adanya inflasi, mereka bisa mendapatkan uang tersebut lebih tinggi di masa mendatang. Padahal kalau dalam ekonomi itu adanya inflasi dan adanya juga deflasi. Gitu. Selanjutnya, konsep time value of money mengasumsikan bahwa ada pasar yang efisien untuk cash flow pada masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa pasti ada cash flow akan dihasilkan di masa yang akan datang dan diinvestasikan secara menguntungkan, serta pasti ada pasar seperti ini. Namun dalam kenyataannya, hal tersebut hanya sebatas harapan dan belum pasti akan terjadi dan dilaksanakan. Jadi kalau konsep time value of money itu mereka mengasumsikan bahwasanya pasti ada pasar yang akan mendapatkan keuntungan dari uang mereka tadi itu. Padahal pada kenyataannya, kalaupun kita investasi, pasti tidak pasti untung gitu. Pasti ada ruginya. Kemudian, konsep time value of money itu beranggapan bahwa perusahaan mampu melakukan ekspansi yang tidak terbatas pada masa yang akan datang tanpa invalidating model. Jadi mereka beranggapan bahwasanya perusahaan itu pasti akan untung terus gitu. Selanjutnya, konsep time value of money hanya menerapkan faktor waktu dan aliran kas yang diharapkan. Maka semua faktor ekonomi, teknologi, politik, dan sosial lainnya adalah diabaikan. Sebagaimana diketahui, profitabilitas aset atau bisnis sangat tergantung pada banyak faktor. Oleh karena itu, analisis yang didasarkan pada dua faktor tersebut tidak reliable. Jadi kalau time value of money tadi itu kan mereka beranggapan bahwasanya semua itu akan menguntungkan gitu. Karena adanya waktu dan aliran kasnya itu diharapkan pasti akan menguntungkan, sedangkan faktor-faktor yang lain untuk mendapatkan profitabilitas tadi itu banyak gitu. Selanjutnya, tujuan time value of money adalah mengestimasi pendapatan perusahaan yang merupakan hasil dari kejadian pada masa lalu, tetapi tidak menggunakan data masa lalu untuk mengestimasinya, melainkan menggunakan informasi untuk memprediksi pendapatan di masa depan. Jadi, konsep time value of money ini tidak memberikan suatu kriteria penilaian prediksi yang dibuat oleh manajemen. Jadi sebenarnya kalau profitabilitas itu kan keuntungan sebuah perusahaan itu kan kita bisa estimasi dengan kejadian masa lalu. Bagaimana pendapatannya, keuntungan di masa lalu, penjualannya, dan lain-lain. Bukan hanya memprediksi estimasi masa depan gitu. Jadi kalau time value of money itu kan kira-kira ke depan dia berapa dapat untungnya dengan inflasi sekian gitu. Padahal pada kenyataan kondisi real bisnis adalah dalam kehidupan bisnis itu tentu dihadapkan dalam situasi ketidakpastian, baik itu berkaitan dengan tingkat pendapatan atau return maupun tingkat risiko yang akan dihadapi, sehingga dapat disederhanakan bahwa dalam melakukan aktivitas ekonomi, misalnya bisnis, tentang masing-masing orang akan berhadapan dengan kemungkinan mendapatkan positive return, no return, atau bahkan mendapatkan negative return. Dalam ekonomi konvensional, ketidakpastian atau no return dan negative return akan dikonversikan menjadi kepastian return melalui premium for uncertainty. Jadi pada dasarnya kondisi real bisnis itu pasti dia adanya keuntungan, tidak ada keuntungan, bahkan dia bisa rugi gitu. Selanjutnya, konsep economic value of time. Dalam keuangan Islam, tidak terdapat asumsi bahwa sejumlah uang akan memberikan fixed income, karena dalam keuangan Islam tidak memiliki konsep fixed predetermined return.
melalui konsep bunga atau interest based economy. Konsep fixed predetermined return merupakan konsep pemastian keuntungan atas sejumlah uang, sehingga sangat logis jika orang akan lebih suka memegang uang saat ini dibandingkan uang akan nanti. Karena ada keuntungan pasti dengan memegang uang saat ini, atau jika seseorang tersebut harus memegang uang tersebut nanti, maka harus ada kompensasi atas keuntungan seharusnya dia dapatkan. Jadi kalau sebenarnya konsep economic value of time itu adalah konsep di mana waktu tadi itu akan bernilai ekonomis jika digunakan untuk kegiatan ekonomi. Jadi kalau misalnya contoh lainnya, misalnya kita punya uang 10.000 atau 100.000 lah di dompet. Kalau uang 100.000 di dompet, uang tadi itu tidak kita gunakan untuk kegiatan ekonomi, maka uang tersebut ya tetap akan 100.000 walaupun dia berapa tahun ke depan gitu. Tapi kalau misalnya uang 100.000 tadi kita putarkan untuk kegiatan ekonomi, maka uang 100.000 itu akan bertambah gitu. Tidak hanya 100.000. Begitu. Discount rate dalam bai muajjal, membayar tangguh. Jadi kalau di dalam Islam itu ada yang dikenal dengan discount rate. Jadi jual beli dan sewa menyewa adalah sektor real yang menimbulkan ekonomi value added. Jadi tadi itu kalau misalnya kita punya uang kita dengan menambahkan misalnya dengan jual beli dan sewa menyewa, maka dia uang tadi itu akan bernilai tambah gitu. Selanjutnya, tertahannya hak si penjual uang pembayaran yang telah melaksanakan kewajiban menyerahkan barang dan jasa sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban kepada pihak lain. Adanya pembayaran tangguh dalam bai al-muajjal. Diskon dalam nisbah bagi hasil. Nisbah harus dikalikan dengan pendapatan aktual, bukan dengan pendapatan yang diharapkan. Jadi, kalaupun misalnya nisbahnya 50-50 atau 60-40, dia itu harus dikalikan dengan pendapatan aktualnya, bukan pendapatan yang diharapkan. Maka pada prinsipnya transaksi bagi hasil berbeda dengan transaksi jual beli atau transaksi sewa menyewa. Dalam transaksi bagi hasil, hubungan yang terjadi adalah hubungan antara pemodal atau sohibul mal dengan pengelola atau mudharib. Hak bagi sohibul mal dan mudharib adalah berbagi hasil atas pendapatan atau keuntungan yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan awal. Tapi kalau misalnya diskon rate dalam bai muajjal tadi itu membayar tangguh, itu kan dia dalam jual beli gitu, bukan dalam musyarakah, bukan dalam kerjasama. Kalau jual beli dan sewa menyewa itu kan dia sudah pasti gitu. Selanjutnya perbedaan interest rate dan discount rate. Jadi adanya di sini certain return dan uncertainty return. Jadi adanya keuntungan yang tertentu dan keuntungan yang belum tentu, yang belum pasti. Jadi kalau keuntungan yang pasti dalam ekonomi konvensional, dia interest rate ditentukan oleh preferensi current consumption dan expected inflation. Jadi adanya preferensi konsumsi tertentu, kemudian adanya inflasi, ekspektasi akan inflasinya berapa, makanya ditentukanlah interest rate. Padahal kalau dalam ekonomi Islam, keuntungan dalam jual beli atau sewa menyewa secara bayar tangguh ditentukan oleh tingkat keuntungan setiap kali transaksi, kemudian frekuensi transaksi dalam satu periode. Kemudian ekonomi konvensional dalam uncertainty return itu dikenal dengan discount rate, ditentukan dengan adanya preferensi current consumption, expected inflation, dan premium for uncertainty. Dengan kata lain, actual return-nya dipaksakan harus sama dengan expect return-nya. Jadi kalau dalam konvensional tadi itu kalau discount rate-nya itu harus sesuai dengan expected return-nya. Kalaupun return-nya tidak segitu, ya harus sesuai, harus tetap segitu gitu. Berbeda dengan ekonomi Islam, kalau discount rate ditentukan atas dasar harapan keuntungan dan digunakan untuk menentukan nisbah bagi hasilnya saja. Bagi hasil yang harus dibayarkan adalah nisbah bagi hasil dikalikan dengan pendapatan aktualnya. Dengan kata lain, pendapatan aktual tidak harus sama dengan pendapatan yang diharapkan. Jadi kalau discount rate dalam ekonomi Islam itu hanya menentukan nisbahnya saja. Nisbahnya misalnya 70-30. Jadi dari 70-30 tadi itu
dibayarkannya tadi itu berapa aktual returnnya, pendapatan aktual yang pastinya berapa, bukan dari pendapatan yang diharapkan. Syariat Islam menganjurkan untuk selalu menginvestasikan uang dalam usaha yang produktif. Investasi dalam usaha yang produktif menjadi inti dari konsep keuangan menurut syariat Islam. Dalam kegiatan investasi, kita tidak dapat menentukan secara pasti pendapatan atau keuntungan di masa depan. Kemudian, karena hasil dari investasi di masa yang akan datang dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor yang dapat diprediksi maupun faktor yang tidak dapat diprediksi. Jadi contoh yang dapat diprediksi itu banyak yang modal yang dibutuhkan, besarnya nisbah yang disepakati, tingkat perputaran modalnya. Kemudian yang tidak dapat diprediksi adalah return atau pendapatan investasinya tadi itu. Kalau pendapatan investasi tadinya itu kan dia sesuai dengan pendapatan, tidak bisa ditentukan di awal. Selanjutnya, economic value of time dalam teori akad itu ada akad tabaruk dan akad tijarah, yaitu kalau akad tabaruk adalah akad sosial, sedangkan akad tijarah adalah akad jual beli, akad perdagangan. Jadi akad tabaruk ini itu contohnya yaitu meminjamkan uang, meminjamkan jasa, memberikan sesuatu. Kemudian kalau akad tijarah ini ada dua, yaitu natural uncertainty contract dan natural certainty contract. Jadi kalau natural certainty contract ini adalah kontrak yang tidak tentu. Kemudian natural certainty contract adalah kontrak yang sudah pasti. Jadi kalau yang tabaruk adalah aktivitas meminjamkan uang dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu meminjamkan harta atau pinjaman. Yang kedua, meminjamkan harta dengan diberikan agunan oleh si peminjam atau rahun atau gadai. Dan yang ketiga adalah meminjamkan harta untuk mengambil alih pinjaman dari pihak lain, disebut hiwalah atau pengalihan hutang. Kemudian kalau yang tijarah yaitu aktivitas meminjamkan jasa dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu meminjamkan jasa pada saat ini untuk melakukan suatu atas nama orang lain disebut wakalah. Yang ini masuk jasa ya. Kemudian yang kedua adalah memberikan jasa untuk pemeliharaan uang atau barang disebut wadi'ah, dan yang ketiga memberikan jasa untuk melakukan sesuatu apabila terjadi sesuatu disebut kafalah. Kemudian aktivitas memberikan sesuatu yang dimiliki oleh seorang lain kepada orang lain dapat dilakukan dengan cara hibah, sedekah, wakaf, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah penjelasan dari akad tabaruk. Selanjutnya penjelasan dari natural certainty contract. Jadi itu kontrak yang secara alamiah memberikan hasil yang pasti. Contoh yaitu akad jual beli, baik salam, istisna, dan akad sewa menyewa, ijarah, mamtahiyah bitamlik, IMBT. Kemudian natural uncertainty contract, yaitu kontrak yang secara alamiah tidak memberikan hasil yang pasti. Jadi kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan baik dari segi jumlahnya maupun waktunya. Jadi contoh dari kontrak ini yaitu kontrak kerjasama, yaitu contohnya musyarakah, yaitu terdiri dari wujuh, inan, abdan, mufawadah, mudharabah, kemudian musara'ah, musaqah, mukhabarah. Jadi kalau yang certainty kontrak tadi itu akad yang sudah pasti seperti jual beli, sewa menyewa, sedangkan kalau uncertainty kontrak tadi itu akad yang belum pasti karena dia akad kerjasama, contohnya musyarakah dan yang lain-lain. Perbandingan konsep time value of money dengan economic value of time. Di sini maksudnya itu kuantitas waktu bagi setiap orang adalah sama, yaitu 24 jam per hari, 7 hari per minggu, namun nilai waktu tidaklah selalu sama bagi setiap orang. Sedangkan faktor yang menentukan nilai waktu adalah secara seseorang memanfaatkan waktunya. Semakin efektif dan efisien, semakin tinggi nilai waktunya. Jadi contohnya apa? Contohnya kalau seorang presiden, gubernur, wali kota, dan kita mempunyai waktu yang sama, namun nilai waktunya itu setiap orang itu pasti berbeda. Seorang presiden dia dalam waktu 24 jam bisa mengurus negara, seorang gubernur bisa mengurus daerah, seorang wali kota mengurus daerah wali kotanya, dan kita mengurus keadaan kita gitu. Jadi di sini kita bisa lihat time value of money dan economic value of time. Kalau time value of money perhitungan berdasarkan bunga berkaitan dengan interest rate, proyeksi returnnya, uang sama dengan komoditas, dan terjadinya moral hazard. Sedangkan economic value of time adalah perhitungan berdasarkan nisbah, yaitu nisbahnya apa? 60-40 atau 70-30,
berkaitan dengan sektor real, jadi misalnya bisnis, usaha, dan yang lainnya, actual return sesuai dengan pendapatan aktualnya, pendapatan pastinya yang terjadi, kemudian uang sama dengan alat transaksi, adanya akhlakul karimah. Oke, sekian, semoga dapat dimengerti. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.